Halo semua, kembali lagi dengan saya Jimmy di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel saya. Menunggu video-video terbaru dari saya dan juga buat teman-teman ya yang udah subscribe, like, comment, and share video saya. Di sini saya ucapkan terima kasih, sehat selalu ya teman-teman. Di sini pembacaan kita hanyalah prediksi, bukanlah sesuatu hal yang pasti karena kepastian itu hanyalah milik Tuhan semesta alam. Jadi di sini saya berharap teman-teman bijak menyikapinya dalam mengambil keputusan setelah menonton video-video dari saya. Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan bahwa pembacaan kita bersifat general, energinya itu vice versa, terbolak-balik ya, maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang nggak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Di sini kita mengangkat tema penyesalan mereka yang sudah menuduhmu enggak di sini. Di sini saya melihat ada kebenaran, ya, ada pengungkapan, ya, dan ada gambaran naik derajat, gitu. Di saat ini saya melihat ada energi seseorang, ya, yang akhirnya terwujud, bukan seperti yang dikatakan orang-orang. Ini kayaknya mungkin energi kamu ada yang memfitnah kamu seperti ini, ternyata baru ada yang tahu kamu tidak seperti itu, tidak seperti yang orang-orang bilang. Jadi di sini ada gambaran kebenaran yang terungkap, ya. Karena apa? Karena ada kerja keras. Di sini mungkin kita bisa lihat kamu itu sedang meningkat, ada penghasilan yang lebih, ya, atau ada beli barang baru, sehingga ada muncul desas-desus kamu kayak gini, sehingga terjadilah fitnah. Ternyata selang beberapa waktu muncullah ke permukaan, tidak seperti yang orang-orang tuduhkan, gitu loh, ya. Kadang gitu orang menggibah itu tanpa melihat, ya, penting ngomong aja dulu, padahal fitnah udah tersebar, gitu, ya. Tidak seperti yang mereka pikirkan, tidak seperti yang mereka katakan, gitu, ya. Oke. Di sini karena apa? Memang lingkunganmu yang toksik, ya. Di si nggak bisa senang di sini lihat orang lain. Dia lihat kamu punya motor baru, HP baru, ada aja omongannya seperti itu, ya. Tapi tidak semuanya tetanggamu atau tidak semua orang di sekitarmu gitu. Ada beberapa, ya. Ada musuh, ada orang yang memperhatikan atau melihat kamu, ya. Dan ini ada gambaran, ya. Ada gambaran identik ke perempuan, bisa dibilang menfitnah kamu seperti itu. Tapi di sini yang mana ini adalah apa? Di sini ada kerja keras. Sebenarnya di sini kerja keras kamu, kerja keras, ya, bisa dibilang kamu berusaha, tapi itu tadi orang tidak lihat di usaha kamu. Orang hanya lihat, wih, lihat tuh dia baru, ini baru, gitu, ya. Jangan-jangan pakai guna-guna gini tuh. Nah, jadi omongan orang-orang yang tidak suka, dan dia dengan entengnya ngomong, dan orang kadang gitu tanpa mencari kebenaran, langsung percaya, oh iya pantasan baru terus, pantasan gini. Akhirnya orang yang dengar cerita ini, dia lihat langsung, oh dia kerja keras, oh dia ini kayak gini, ternyata bukan seperti yang si A itu bilang, gitu, ya. Itulah akhirnya muncul, ya, kebenaran, ya, muncul karena Tuhan tunjukkan ternyata kamu bekerja keras, bukan seperti yang mereka katakan, ya. Jadi memang penyebab utamanya itu
Pasti kamu tahulah siapa itu. Karena the snack orang itu beda-beda ya. Ada yang tetangga, ada yang mertua ya. Malah ada pasangannya sendiri. Malah ada adiknya, keluarganya ada ya. Yang julid gitu ada. Tapi itu tadi beda-beda. Makanya kalau pengen itu ke personal ya. Oke. Di sini ini sifat si ular tadi, orangnya ini suka apa ya, ngaku-ngaku gitu. Oh aku orang kaya, oh aku gini, padahal itu omong kosong. Narsis, orangnya itu narsis banget, sok kepedean. Dan dia ini hanya cerita dia, itu tadi, dia menyebar fitnah dari versi dia. Dan orang-orang dengar nih, karena apa? Dia itu orang yang lantang, orang yang mau berucap. Terkadang orang yang mau ngomong ini yang didengar. Karena apa? Karena kita nggak diberi kesempatan ngomong, jadi nggak kedengeran. Ya, karena dia terlalu lantang atau ribut. Jadi orang lebih mendengarkan dia gitu loh. Tapi karena kamu di sini percaya karma itu ada, kamu percaya untuk apa ya? Kamu membuktikan, akhirnya orang lihat sendiri gitu ya, omongan-omongan orang ya, akhirnya orang lihat sendiri, oh ternyata kamu tidak seperti yang si ular ini bilang gitu ya. Kelihatan ini sifatnya ya, ternyata memang suka apa ya, aku ini kaya, aku ini gini. Sebenarnya omong kosong, tidak seperti yang dia bilang. Dan dia ini penggoda ya, dia inilah pelakor sebenarnya, suka menggoda laki orang, menggoda istri orang gitu. Jadi seorang ini, si ular ini tadi sebenarnya yang penggoda-penggodanya, ini yang membuat rusuh. Dan di sini untuk menutupi kebobrokan dia itu menfitnah. Itu tadi, difitnahnya kamu sebenarnya ini loh yang menggoda suami kamu, menggoda istri kamu gitu. Dia menfitnah agar tertutupi dan akhirnya terungkap, naik ke permukaan. Bukan kamu, ternyata si dia ini. Sehingga apa? Dialah yang dijauhi, dialah yang dikhianati, dialah yang dijauhkan orang. Itulah penyesalan dia akhirnya ya. Penyesalannya apa? Dia terlalu dalam berbohong ya. Dia terlalu dalam mengucap sehingga akhirnya kebenaran atau kebohongan dia itu naik ke publik gitu. Oke. Karena terkadang kalau omongan orang berbohong itu kan bisa kelihatan teman-teman. Kalau hanya sekedar-sekedar aja mungkin orang percaya. Tapi kalau terlalu apa, orang kan nggak percaya lagi. Orang nggak percaya sama si snack ini. Inilah penyesalan dia gitu teman-teman ya. Oke. Jadinya apa? Jadinya dia di sini kayak parnoan gitu. Perhatiin sana sini, jadi takut. Karena orang udah nggak percaya lagi sama dia. Apa yang dia omongin, apa yang dia bilang, orang nggak percaya lagi gitu. Jadi dia malu sendiri, akhirnya ketahuan sendiri, dialah ternyata penggoda-penggoda orang ya, yang menuduh dan menuduh kamu ya. Itu tadi pantulannya. Ternyata tidak bisa dia menjatuhkan kamu karena iri ya. Saya di sini sering membaca, sering keiri ya. Itu tadi, di dalam hidup ini kita tidak bisa membuat orang itu suka sama kita, membuat orang semua suka sama kita ya. Karena bagaimanapun ada orang yang nggak senang, ada salahnya. Tapi itu tadi kembali ke sifat manusianya ya. Oke. Di sini juga kamu itu tipenya kalau saya lihat nggak terlalu didengerin ya. Memang sakit tapi kamu tetap berjalan. Kamu jalani aja ya. Kamu tunjukkan ke orang-orang, ternyata ketahuan ya. Ternyata si ular inilah yang selama ini memfitnah kamu, yang menuduh kamu. Ternyata si dia ini yang memfitnah, inilah yang tukang bohong. Si dia inilah yang melakukan ternyata. Dan akhirnya setelah ketahuan menjadi menyesal karena orang udah nggak percaya, orang menjauhi dia ya. Di sini dia itu memang suka jumpa-jumpa orang baru
ya, suka ketemu orang baru, suka dating sana sini, itu tadi. Biar ketutup nih, biar orang-orang nggak menuduh dia, dia nuduh kamu duluan. Seperti itu. Sama seperti ini. Ini ada nih, saya lihat modus ya di luar ya, mencuri. Dia ketahuan mencuri, ya, mau mencopet atau apa. Biar nggak apa, dia nuduh langsung yang dia copet ini dia pencurinya. Dan orang di sekitar kita itu tidak mencari kebenaran, langsung main tonjok. Setelah diselidiki CCTV, ternyata yang nuduh yang mencuri. Ini yang terjadi sama kamu. Dia yang selingkuhin, dia yang ngambil pasangan orang, dia nuduh kamu gitu. Sehingga mungkin kamu dikucilkan, dijauhkan, tapi setelah kebenaran terungkap, dialah yang malu, dialah yang menyesal. Tapi bagaimanapun pasti akan ada apa ya? Ada dimet ya, pasti akan ada perasaan hancur atau kusut gitu ya, kayak kertas. Kalau udah dikremoin, dilurusin pasti ada keriput-keriputnya gitu. Pasti ada membekas lah gitu. Jadi mungkin hanya dimaafkan, tapi masih membekas lah dari orang ini gitu ya. Ini memang kesalahan dia ya. Tapi di sini memang apa ya? Jadi kalau memang saat ini kamu sedang dituduh kayak apapun, sabar teman-teman. Ya, suatu saat pun kebenaran itu akan naik ke atas sendiri, pasti akan terungkap sendiri. Memang butuh waktu, ya, butuh proses, ya. Cuma kita harus sabar. Oke. Di sini ada pilihan. Pilihan kembali ke kamu. Mau kamu jadi jahat, mau kamu bersabar, ya bagaimana? Karena orang seperti ini nih, kalau justru kita jahatin, justru malah orang-orang setnya akan ke dia. Jadi kelihatannya kita yang salah. Jadi makanya kita dituduh, kita difitnah orang, kita ikut marah, percuma. Orang-orang akan makin membela si ular ini. Jadi apa? Ya jalani aja. Lama-lama akan terungkap sendiri, kebobrokan dia dengan kebohongan dia akan terungkap sendiri. Ya. Ini sama kayak pasangan yang selingkuh, akhirnya dia capek sendiri. Akhirnya dia ketahuan sendiri dengan kebohongan-kebohongannya yang tidak mungkin. Akhirnya, ini ternyata bohong ya. Oh, ternyata gini ya, gitu. Ya, inilah timbullah penyesalan-penyesalan si dia yang merendahkan. Dan orang-orang yang ikut merendahkan hanya dengar sepihak tadi dari si ular, akhirnya pun menyesal. Karena apa? Pasti sangat sakit sekali teman-teman. Ya, dia sudah menuduh kamu, membentak-bentak kamu, ternyata bukan kamu. Ya, malunya bukan luar biasa, malunya luar biasa ya. Inilah yang disesalkan orang-orang di sekitarmu. Kenapa mereka mendengarkan si ular? Kenapa mereka tidak cari kebenaran? Kenapa mereka tidak melihat langsung? Kenapa aku dengar sepihak saja? Ini salahku juga. Makanya teman-teman, kalau ada orang berucap, oh dia ini mencuri begini begitu, ya kita nggak bisa. Kita harus lihat ada bukti ya. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang tidak benar ini. Hanya seperti itu. Oke, teman-teman, inilah yang kebenaran terungkap ya. Penyesalan mereka yang sudah menuduhmu tidak. Salam dari saya. Bye.